Bab 029. Milka dan juga Haris sudah berada di dalam ruangan. Reva dan juga Stella langsung mengetuk pintu ruangan itu dari luar. Setelah mendengar jawaban dari dalam kantor Haris, kedua wanita itu langsung masuk ke dalam. Reva, bagaimana kabarmu? Tanya Milka dengan seulas senyum manis di bibirnya. Reva sangat kaget saat mendengar apa yang Milka ucapkan karena wanita itu mengira jika Milka dan juga Haris pasti sedang bertengkar hebat semalam, namun ketanyaannya malah sebaliknya, mereka baik-baik saja. Kabarku sangat baik, Reva menjawab dengan suara yang terdengar sangat malas. Nak Milka, apakah kau baik-baik saja? Tanya Stella berbasa-basi. Ya, aku sangat baik, karena sebuah kenyataan jika ada wanita gila yang sedang mencoba merayu suamiku. Apa maksud dari uekpanmu, Milka? Reva langsung terpancing dengan sangat mudah dan itu membuat Milka bahagia karena bisa mempermainkan emosi wanita itu. Nyonya Stella, lihatlah ini. Ruangan Haris, ada layar lebar di belakang Stella dan juga Reva. Mereka berdua segera mengarahkan pandangannya saat layar itu mulai menyala. Stella dan juga Reva melihat kejadian yang ada di dalam kamar beberapa waktu yang lalu. Reva mengertakkan giginya merasa geram akan hal tersebut, namun tawa puas malah tersungging dari bibir Milka, sedangkan Haris hanya bisa diam dengan memeluk pinggang istrinya dari posisi duduknya. Jika kau berani menggoda suamiku lagi, maka aku bisa pastikan jika rekaman ini akan tersebar. Hahaha, kau kira aku takut dengan ancamanmu itu? Kau tidak akan berani melakukannya, ini hanyalah gertakan saja kan? Reva bicara dengan raut wajah kelihatan sangat percaya diri. Baiklah, akan aku buktikan dan akan aku pastikan rekaman ini akan menjadi topik hangat di berita hari ini juga. Stella memohon kepada Milka, bahkan Reva juga mulai ketakutan dengan ancaman Milka barusan, karena jika sampai hal itu terjadi tidak akan ada orang yang mau menikah dengannya kelak. Dan lebih parahnya lagi, usaha papanya akan gulung tikar saat itu juga. Reve dan juga Stella meminta maaf atas perlakuan mereka barusan dan mereka juga berjanji tidak akan pernah mengganggu kehidupan Haris lagi. Stella dan juga Reva keluar dari kantor itu dan mereka langsung menuju hotel dan menfemasi semua barang-barang mereka dan segera kembali ke rumah mereka yang ada di luar negeri. Kiki sangat bahagia saat mendengar hal tersebut dan pria itu juga berpamitan pada Haris dan Milka jika dia akan pergi dari kantor itu. Kiki dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan dia harus meneruskan perusahaan ayahnya yang ada di Jerman. Kak Kiki, aku pasti akan sangat kehilangan dirimu. Milka hendak memeluk Kiki untuk yang terakhir kalinya, namun Haris segera memegangi kerak kemeja wanita itu sehingga Milka mengurungkan niatnya. Hei, kawan, tidak bisakah kau bersikap lebih lembut padanya? Ujar Kiki dengan meninju pelan legan Haris. Ini tanda sayangku padanya, kau jangan ikut campur, sahut Haris dengan menatap sahabatnya dan keduanya saling berpelukan. Kiki sangat mencintai Milka, dia takut jika sampai keegoisannya bisa membuatnya lepas kendali dan merebut Milka dari Haris. Kiki lebih memilih menerima perjodohan kedua orang tuanya walaupun dia tidak mengenal siapa wanita yang akan menikah dengannya itu karena Kiki sudah jatuh hati pada Milka dan dia tidak bisa mencintai wanita lain lagi. Itulah yang membuat Kiki tidak menolak saat orang tuanya menjodohkan dirinya. Milka dan Haris sedang menikmati makan malamnya di meja makan bersama dengan Wenda. Seperti biasa mereka makan bersama dengan membicarakan kejadian di kantor tadi siang. Wenda tak hentinya menguji kepintaran menantunya itu saat mengatasi sikap gila Reva yang semakin menggila. Milka hanya menahan tawanya saat mengingat ekspresi wajah Milka yang kelihatan sangatlah geram melihat Milka menunjukkan rekaman ulang kejadian di kamar hotel. Setelah makan malam, Haris dan Milka berpamitan pada Wenda untuk istirahat dan Wenda mengiyakannya. Pelayan membersihkan piring kontor yang ada di atas meja tersebut dengan gesit seperti biasanya karena itu memang sudah menjadi tugasnya. Di dalam kamar, Milka berjalan mendekati lemarinya dan mengambil baju tidur dari dalam sana. Haris duduk di pinggiran ranjang dengan matanya tak bergeming menatap ke arah istrinya itu. Milka tak melihat sedikit pun ke arahnya dan segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti bajunya itu.
Milka keluar dari kamar mandi dan menatap Haris masih duduk dengan memainkan ponselnya. Milka naik ke atas ranjang dan segera menarik selimutnya karena dia merasa sangat lelah dan tubuhnya terlihat begitu lemas, mungkin efek tadi siang yang membuatnya menguras tenaga untuk menaklukkan pelakor itu. Tapi usaha kerasnya itu berbuah manis pada akhirnya. "Kau tidur?" tanya Haris dengan memicingkan matanya menatap ke arah Milka. "Ya, aku sangat lelah seperti yang kau lihat," jawab Milka dengan memejamkan matanya. "Cium aku." Haris bicara dengan menatap ke arah Milka. Sontak telinga Milka langsung tersentak kaget saat dia mendengar kata tersebut terucap dari bibir suaminya. Baru pertama kali ini Milka mendengar Haris bicara seperti itu. Entah kerasukan setan dari mana suaminya itu sampai meminta sebuah hal yang terdengar sangat konyol. Pria itu bisa langsung mencumbu suaminya tanpa harus repot-repot meminta sebuah ciuman. Milka langsung membulatkan matanya dengan begitu sempurna dengan beranjak mendudukkan tubuhnya dari posisi tidurnya dan bengong menatap ke arah Haris. "Jangan menatapku seperti hantu begitu. Apa kau tidak dengar apa yang aku katakan tadi? Cepat cium aku." Cetus Haris dengan menyatukan alisnya. "Hei, apa ini aku tidak sedang bermimpi? Apakah suamiku tercinta sedang ngidam? Hahaha, apakah yang sedang ada di pikiranku ini benar?" Milka tersenyum geli saat mengingat akan apa yang sedang ada di dalam pikirannya itu. Dia bahkan bergidik geli dengan menatap ke arah suaminya itu. Entah apa yang sedang pria itu pikirkan sampai dia memiliki pemikiran seperti itu, sungguh aneh. "Kau mau aku cium?" goda Milka dengan menaruh kepalanya di pundak suaminya dengan gaya mengoda. "Apakah kau tuli? Kau sudah tidak bisa mendengarkan dengan jelas lagi semenjak hamil," tandas Haris dengan suara separuh berteriak dan membuat senyum di bibir Milka sirna dengan sangat mudah. Milka geram dengan sikap suaminya yang seperti batu es itu. Seharusnya pria itu bersikap baik padanya dan memohon agar wanita cantik itu mau mengecup bibirnya, namun yang terjadi justru sebaliknya, dia selalu menganggap makian dari bibirnya itu adalah sebuah rayuan yang sangat indah sehingga membuat Milka berdecak kesal karenanya. Bahkan sudah berulang kali Haris melakukan hal tersebut namun dia belum menyadari akan kesalahan ucapannya itu. Milka menarik kepalanya dengan kasar dan beranjak berdiri dari posisi duduknya. Wanita itu melangkah dan membuka pintu yang ada di dalam kamarnya itu menuju teras. Milka sedang memakai baju tipis saat itu namun dia sedang ingin menghirup udara segar karena di dalam kamarnya udara dingin dari AC seakan sudah terkontaminasi dengan amarah suaminya itu. Sehingga dia memerlukan hembusan angin yang bisa menenangkan pikirannya itu. "Apa yang sedang terjadi padaku? Kenapa aku begitu ingin dia menciumku? Sungguh suatu pemikiran yang konyol tapi aku begitu menginginkannya," gumam Haris dalam hati dengan menatap ke arah Milka. Dia bisa masuk angin jika keluar ke teras dengan mengenakan baju tipis seperti itu, menatap ke arah Milka. "Memangnya apa salahku sampai dia marah? Aku kan suaminya, sangat wajar kan jika aku meminta sebuah ciuman darinya," ujar Haris lirih. Dengan sangat menjengkelkan, Haris tidak juga menyadari akan apa kesalahannya itu. Jika saja Wenda mengetahui akan hal ini, dia akan tertawa terpingkal-pingkal, mungkin dengan memegangi perutnya yang terasa sakit karena terlalu lama tertawa. Haris tidak bisa bersikap romantis, namun jika disuruh bersikap arogan dan menyakiti hati orang yang dicintai, mungkin pria ini bisa mendapatkan penghargaan Piala Dunia nomor 1. Haris berdiri dari posisi duduknya berjalan mendekati Milka. Wanita itu sedang berdiri di samping terali beli yang berwarna hitam. Haris berdiri persis di samping wanita itu dengan matanya menyapu ke dalam halaman rumah dari tempatnya berdiri saat ini. Haris melihat dua security rumahnya sedang terpesona melihat ke arah istrinya yang mengenakan baju tidur berwarna navy. Pria itu segera melepaskan kemeja yang sedang dia kenakan dan berdiri di belakang istrinya dengan penuh perhatian. Pria itu menutupi tubuh istrinya agar tak menjadi tontonan gratis pria yang sedang berada di bawah sana. Milka yang sedang merasakan kedinginan hanya bisa diam dengan menghirup udara segar di malam itu.
Dan benar saja udara malam itu bisa menenangkan hatinya walaupun dingin masih terasa namun pelukan suaminya sangat manjur untuk menepis rasa dingin yang sedang dia rasakan saat ini. Meraih ponsel yang terselip di saku celananya, aku membayar kalian untuk menjaga rumah. Bukan untuk mengawasi istriku. Apa kalian berdua mau aku pecat? Kedua pria itu langsung meminta maaf dengan wajah saling bertatapan satu sama lain, seakan mereka sedang menyesali akan kenakalan kelancangannya melihat nona muda rumah mewah tersebut. Haris mematikan panggilan teleponnya dan segera memeluk Milka dari belakang. Otot pria sangat menggoda bahkan tubuhnya kekar sempurna sungguh bisa membuat wanita lain hampir gila dibuatnya. Milka menahan tawanya saat mengetahui Haris sedang cemburu dengan security rumahnya itu. Bahkan rasa marah yang tadi sempat dia rasakan itu segera sirna. Milka berbalik arah dan memeluk tubuh kekar Haris. Milka langsung mengecup bibirnya dengan sangat lembut sembari berkata, "Suamiku, kau sedang cemburu. Jangan bodoh, wanita jelek seperti dirimu tidak akan membuatku merasakan hal seberuntung itu," ujar Haris dengan wajah datar dan hendak mengecup bibir istrinya yang merah merekah seperti buah ceri yang sudah matang dan berbentuk merah alami. Padahal sangat jelas terlihat guratan di wajahnya yang menunjukkan jika dia sedang merasa cemburu dan terbakar emosi saat melihat ada pria lain yang sedang memperhatikan istrinya itu. "Apa yang kau bilang barusan? Lihat saja besok kau akan tahu jika semua pria mulai menggila karena mereka sangat terpesona dengan kecantikan istrimu ini," tandas Milka dengan mendorong tubuh pria itu menjauh darinya. "Hei, kau mau kemana? Aku kan bicara jujur, kenapa harus marah? Ayo kita lanjutkan adegan yang sempat tertunda tadi," ajak Haris dengan mengikuti istrinya itu masuk ke dalam kamarnya. "Sana lanjutkan sendiri," gerutu Milka dengan menepis tangan suaminya yang sedang mencoba meraih tangannya itu. "Kau sangat pintar merayu seorang gadis." Haris lihat itu akibat rayuan mautmu itu sampai membuat gadis itu menekuk wajahnya dan kini mulai menutup tubuhnya dengan selimut. Awalnya Haris ingin muntah jatahnya namun kini harapan itu harus dia pendam dalam hati karena sang istri tengah merajuk karena ucapannya tadi yang sangat menjengkelkan. Milka masuk ke dalam selimutnya dan segera mematikan lampu tidur yang ada di atas nakas samping ranjangnya. Milka menahan tawanya dari balik selimutnya itu bahkan wanita itu sampai menggigit bibir bawahnya sendiri saat melihat wajah Haris yang kelihatan gelisah. Milka bisa melihat wajah gelisah itu karena dia menatap suaminya dengan membuka sedikit matanya itu. Haris berjalan ke arah lemarinya dan segera mengambil piyama tidur dari dalam sana. Haris berganti di dalam kamar tersebut dengan gerakan cepat. Pria itu mulai naik ke atas ranjang dan dia segera menutup separuh tubuhnya dengan selimut yang berwarna biru. Tangannya dengan lincah mematikan lampu tidur yang ada di sampingnya itu. Dengan sekejap kamar itu menjadi gelap gulita. Haris menatap tubuh Milka yang sedang membelakanginya. Pria itu mulai mencium aroma wangi dari rambut istrinya. Uang tergerai tak beraturan di atas banyaknya. Sontak Haris Junior langsung bereaksi, adik kecil Haris yang tadi sedang tertidur pulas segera tersentak bangun dan mulai meronta ingin keluar dari tempatnya mencari rumah baru. Haris mulai melingkarkan tangannya di pinggang istrinya itu dengan sangat lembut. "Lepaskan tanganmu," katanya, "aku jelek, sana cari wanita cantik di luar sana yang bisa menemanimu," tandas Milka dengan nada suara berlagak sok judes. Padahal Milka sebisa mungkin mencoba menahan tawanya dalam diam. "Baiklah, aku akan menikah lagi. Aku tinggal bilang sama mama kalau kau useng menyuruhnya." Haris mencoba menakut-nakuti Milka. "Oh, begitu? Baiklah, silahkan, aku akan kabur dengan membawa anakku ini," ancam wanita itu dengan menjauhkan tangan suaminya dalam tubuhnya dengan kasar. Wanita ini sangat menjengkelkan sekali. Aku ingin membuatnya cemburu tapi aku lupa jika dia sekarang menjadi kelemahan terbesarku. "Hei, jangan seperti itu istriku, kau sangat cantik bahkan aku begitu cemburu jika ada pria lain yang menatapmu." Haris bicara dengan nada suara terdengar sangat enak didengar alias suara tersebut tidak bernada tinggi yang bisa menyakiti telinga Milka seperti tadi. Hahaha, Milka yang sudah tidak tahan karena menahan tawanya sejak tadi,
langsung terpingkal-pingkal dan tawas tersebut terdengar sangat menggelegar seperti sebuah petir di malam yang sunyi. Milka berbalik arah dan segera menatap ke arah suami itu. Sejenak mereka berdua saling beradu pandang. Suamiku, entah mengapa mungkinkah pendengaranku mulai terganggu karena aku mendengar suamiku bicara selembut salju di kota Seoul, sindir wanita itu dengan menaruh kelima jemari cantiknya itu di pipi suaminya. Kau sengaja membuatku kebingungan seperti ini, berani sekali kau melakukan hal itu padaku. Sahut pria itu dengan mengecup bibir Milka. Kau selalu mengatai diriku, aku juga heran kenapa sikapmu itu sangat dingin seperti es dalam kulkas, celetuk Milka dengan geram melihat ke arah suaminya tanpa bergeming sedikitpun. Beraninya kau menghinaku istriku, akan aku habisi kau sampai pagi. Ancam Haris dengan mulai memeluk tubuh Milka. Rayu aku dulu, wanita itu tersenyum evil di dalam kegelapan. Milka sangat pintar sekali jika membuat suaminya terkena serangan jantung mendadak. Lihatlah itu, Haris langsung melepaskan perlahan pelukannya itu. Mungkin dia mulai kebingungan karena selama hidupnya dia tak pernah pandai merayu seorang wanita, ini malah istrinya yang memaksanya. Jika kau tidak mau ya sudah, silahkan pergi tidur sana. Haris bicara dengan menggigit bibir bawahnya karena menahan gejolak hasratnya yang sudah mengebu-ngebu di bawah sana. Milka malah semakin bersemangat melihat suaminya menyerah dengan pasrah seperti itu. Suamiku, kau tahu sendiri kan jika aku sedang hamil. Kau akan menyesal nanti jika sampai anak kita ngeces kalau sudah lahir nanti, dan aku akan menyalahkanmu tentang ini. Menoleh kasar ke arah istrinya yang emsi duduk di sampingnya dalam kegelapan kamar, kau jangan bercanda, tidak ada hal yang seperti itu dalam logika. Tandas Haris dengan mulai tidur di atas ranjang dan menarik selimut yang ada di bawah kakinya itu. Milka menggenggam jemari tangannya. Baiklah, tidurlah sendiri malam ini. Mulai beranjak berdiri dari posisi duduknya dan melirik ke arah Haris yang langsung beranjak dari ranjang dan menarik tangan istrinya pelan. Istriku, kau mau kemana? Pria itu bicara dengan mengerutkan keningnya. Aku mau mengadukan pada Mama. Kau tidak mau menuruti perintahku yang sangat mudah, dan aku juga mulai malam ini akan pindah dari kamar ini biar kau bisa tidur sendiri tanpa merasa terganggu sedikitpun. Milka bicara dengan menahan senyum di wajahnya, dia hanya menakut-nakuti suaminya saja. Dia bilang ini adalah hal yang mudah. Apakah kau tahu aku bahkan tidak tahu cara merayumu karena aku sudah berusaha melakukannya, tapi yang ada kau malah semakin marah padaku seperti tadi, gumam Haris dalam hati dengan mengerutu kesal. Lepaskan, jika tidak mau yang sudah. Sayang, tidurlah denganku malam ini, aku tidak akan mengganggumu, kau bisa tidur di atas ranjang ini dengan sangat bebas, aku tidak akan menyentuhmu, ujar Haris merayu dengan suara terdengar memelas. Milka menepuk jidatnya dalam kegelapan, dia semakin tak tahan melihat rayuan menyakitkan yang diucapkan oleh suaminya itu. Namun itu sudah membuat Haris tersipu malu. Dalam kegelapan kamarnya Milka bisa melihat wajah malu-malu istrinya dari samar-samar lampu jalan yang menerobos masuk ke dalam kamar melalui celah-celah udara dan memecahkan kegelapan kamar itu. Kau tidak merayuku? Ya sudahlah, mungkin ini menjadi nasibku menikah dengan bongkahan es yang ada di kutub utara. Haris langsung melotot, sebenarnya dia hendak marah namun karena Milka langsung memeluknya dan mereka tidur bersama, Haris sudah tidak bisa marah lagi saat istrinya mulai bersikap lembut padanya. Haris mengecup jidat istrinya dengan sangat lembut. Perlahan pria itu mulai turun dan menjelajah leher jenjang istrinya dengan liar dan tangannya mulai menyusuri lekuk tubuh sang istri sampai wanita itu menggeliat tak karuan. 4 bulan kemudian. Perut Milka sudah kelihatan semakin membesar dan dia sudah tidak pergi bekerja lagi karena Haris tidak memperbolehkannya demi kesehatan janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya itu. Dia dengan berat hati mengiyakan apa yang suaminya perintahkan. Milka tinggal di rumah dengan Wenda. Setiap harinya mereka berdua selalu berbincang bersama. Milka mulai kelihatan gendut namun dia masih tetap kelihatan cantik dan juga mempesona seperti biasanya. Kiki sudah menikah dengan wanita yang dijodohkan padanya tempo hari. Kiki masih tetap mencintai Milka karena rasa cinta itu tidak bisa hilang sekejap mata.
Namun Kiki juga mulai membuka hatinya pada istri yang dia nikahi. Wanita cantik berdarah Italia yang bernama Kikan itu adalah istri Kiki. Dia gadis yang baik dan terlahir di keluarga terhormat dan Kikan juga sudah mencintai Kiki sejak lama. Kehidupan Kiki sangat sempurna, hanya saja dia belum mencintai Kikan sepenuhnya, namun setiap harinya Kiki selalu berusaha membuka hatinya untuk wanita itu dan semoga saja hal itu akan segera terjadi, mereka bisa menjalani rumah tangga yang bahagia seperti Haris dan juga Milka. Sedangkan Pak Rai dan juga Sani berhubungan semakin dekat, bahkan tak jarang keduanya terlihat jalan bersama, sepertinya keduanya sama-sama jatuh cinta namun mereka masih malu-malu mengungkapkannya. Haris terus mendukung hubungan keduanya.